Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita taati yang terhormat Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran pimpinan UIN Malik Malang, yang terhormat para asatidz, para pembina Hay'ah Tahfidzul Quran, yang terhormat para asatidz pembina kegiatan di Hay'ah Tahfidzul Quran, wabil khusus Romo Kiai Masyhudi yang rawuh pada pagi hari ini, dan juga Gus Afif. Yang saya hormati para mustami dan mustami'ah, yang saya hormati jajaran musaid dan musaidah, wabil khusus Ketua Musaid Gus Ilham. Yang saya banggakan, yang saya cintai, para anggota Hatiki, para gawakis dan nawani. Hanya ada di Hatiki yang status anggotanya dan musaidnya itu lebih tinggi dibanding pembinanya, karena pembina itu levelnya hanya para asatidz, sementara musaid dan anggotanya itu adalah para gus yang luar biasa. Kalau di pondok-pondok pesantren itu kan ustadz, terus atasnya lagi gus, baru kiai. Hati-hati ini enggak. Makanya dulu sering saya sampaikan bahwa kalau ingin jadi gus atau ning honoris causa itu masuk ke hati. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mengutip apa yang disampaikan oleh Gus Ilham dalam sambutannya, kita bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, sehingga ya tidak apa-apa. Pertama, saya mohon maaf secara pribadi karena tadi sudah disebut oleh MC secara urutan seharusnya Kiai Masyhudi sambutan duluan. Tapi karena saya setelah ini ada acara, saya undur diri, saya mohon pamit karena saya harus geser ke tempat lain. Maka saya bukan minta didahulukan, tapi mau tidak mau ya saya tak ngomong sebentar. Kenapa? Karena saya dalam kapasitas ini mewakili Ketua Hay'ah Tahfidzul Al-Quran, Ibu Dr. Andes Kiai Haji, walaupun hajinya nanti belum wukuf ya, tapi nanti pulang sudah Kiai Haji Abdullah Zainur Rauf, yang mana beliau hari ini berada di tanah suci untuk menunaikan manasik haji dan umrah. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kelancaran, kemudahan, kesehatan, keberkahan, keselamatan, dan beliau mendapatkan predikat hajjan mabrura wa sa'yan masykura wa dzamban maghfura, dan kembali lagi ke tanah air bisa membersamai kita semua di Hay'ah Tahfidzul Al-Quran ini. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, tidak banyak yang kami sampaikan karena banyak dan sedikit itu kadang-kadang itu hanya soal persepsi. Kadang panjang tapi terasa cuman sebentar, tapi pendek terasa lama. Makanya saya ini sambutannya saja alhamdulillah sudah diberi tempat duduk, sehingga walaupun panjang tidak terasa lama. Karena kalau berdiri itu saya tidak kuat lama. Begitu ya Mas Yudi. Yang pertama tentunya kami atas nama segenap awak asatidz di Hay'ah Tahfidzul Al-Quran dan mewakili Ketua HTQ ini pertama mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada para pembina dan juga kepada para pembina kegiatan. Ya Mas Yudi ini jauh-jauh dari Singosari rawuh ke sini, padahal perjalanan itu Masya Allah medannya berat karena harus lewat Medan.
Gus Afif dari Sawu Jajar Mustami ke sini, lalu ada Gus Hafid tadi dari Arjosari ke sini untuk jadi Mustami. Ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk khidmah terhadap Allah, khidmah kepada Allah melalui kalamnya. Sehingga di lembaga ini, di wadah HTQ ini menjadi satu tempat untuk kita semua berkhidmah. Maka kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya doa jazakumullah ahsanal jaza. Mugi-mugi perjuangan dan pengabdian khidmah panjenengan ini semua membuka pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para musa'id dan musa'idah yang selama 1 tahun periode ini bagaimana membuat HTQ ini, membuat terobosan-terobosan kegiatan di HTQ ini menjadi semakin baik. Tujuannya hanya satu, adalah untuk bagaimana memperkuat terkait dengan keal-Qur'anan. Mulai dari sisi tahfidnya, lafdznya, dari sisi maknanya, dari sisi amalannya. Ini semua kalau yang mengawal bukan para gawakis dan nawaning dalam musa'id-musaidah, lalu siapa lagi? Karena kami di pembina ini terbatas orangnya. Maka kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan khidmah panjenengan semua ini dapat betul-betul membuka pintu keberkahan dan kemanfaatan di dalam ilmu dan kehidupan panjenengan semua. Dan yang ketiga, para anggota Hay'ah Tahfidz Al-Quran, para gawakis dan nawaning, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ketika dulu ta'aruf Qur'ani itu anggota yang daftar itu 500. Ketika yang aktif ini sampai akhir ini mencapai 550. Wah, berarti ada kenaikan 50. Yang aktif sampai akhir ini itu biasanya ada semacam seleksi alam. Yang masih bertahan ini mudah-mudahan panjenengan semua istiqomah, baik sebagai yang musa'id atau karena musa'id itu sejatinya juga semua kita ini adalah keluarga besar Hay'ah Tahfidz Al-Quran. Bersyukurlah kita berada di Hay'ah Tahfidz Al-Quran ini, karena kalau saya mengibaratkan begini, ini sedikit, kita itu butuh satu lingkungan yang bisa mensupport secara psikologis. Kita punya perjuangan yang sama, punya rasa yang sama, kita berada dalam satu gerakan yang sama, yaitu kita berada dalam mega proyek penjagaan kalamullah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka kita butuh support itu. Makanya orang yang hafal Quran itu dalam istilah term itu disebut dengan hamilul Quran. Ya, hamalatul Quran. Sama. Hamil, ini dulu kata guru saya, ini harus tepat dari sisi tasbihnya. Ini mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon dikoreksi ya Mas Yudi. Saya ada beliau ini agak grogi. Dari tadi kaki saya bergerak-gerak ini karena derdeknya tidak karu-karuan. Nah, hamil, kalau hamil yang hakiki, ya hamil yang hakiki itu dialami oleh para perempuan ketika sudah menikah, ya lalu kemudian terjadi kehamilan. Kalau hamil yang majazi itu seperti ini 3 bulan, 6 bulan, jangan sampai 9 bulan kegedean. Ini hamil majazi namanya. Nah, hamil yang hakiki itu ada proses kehamilan itu mulai dari namanya janin dalam rahim, itu dari kecil-kecil sampai besar, sampai pada kalau dalam hitungan yang dilihat biasanya namanya HPL, hari perkiraan lahir, berarti sudah cukup bulan. Itu 9 bulan 10 hari, ya bisa maju bisa mundur. Lalu melahirkan. Nah, orang yang menghafal Quran ketika disebut hamilul Quran, ini jangan kemudian difahami seperti orang yang hamil, mulai wis mari wis beres terus dilahirno, setelah lahir selesai. Jangan. Karena hamilul Quran itu sesungguhnya wajah tasbihnya itu, wajah syibhnya itu ada pada bagaimana perhatian orang yang punya kehamilan itu terhadap kehamilannya atau kandungannya. Pertama, orang yang hamil itu butuh situasi yang kondusif.
Kalau situasi nggak kondusif, itu akan berpengaruh pada janinnya. Makanya orang hamil itu dengan berbagai dinamikanya, kadang orang hamil itu dengan dirinya sendiri itu tidak bisa memahami. Karena perempuan itu luar biasa. Jangankan hamil, kok kadang kena PMS saja itu sudah bingung dengan dirinya. Terus gak karu-karuan. Apalagi orang lain disuruh memahami. Tapi yang heran, dia sendiri tidak bisa memahami, tapi orang laki-laki harus memahami dia. Lah kan repot ini. Wah maaf guyon. Lah orang hamil itu, kalau kondisi kehamilannya itu tidak didukung, tidak disupport oleh sistem yang baik, sering tertekan, sering depresi, itu perkembangan janinnya tidak bagus. Ya, ini kita bicara kehamilan yang normal, bukan kehamilan yang mohon maaf disebabkan terjadi di luar nikah. Kalau itu memang biasanya diberi kemudahan oleh Allah, tapi kemudahan itu sesungguhnya bukan kemudahan. Tapi karena dia sudah melakukan dosa besar, maka biasanya prosesnya itu digampangkan itu karena ada istidraj di situ. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Auzubillah. Saya kembali ke kehamilan. Wong hamil. Jadi pertama ini situasi. Lah HTQ itu mensupport itu. Sehingga yang hafalannya mulai dari kecil itu dirawat, disupport oleh sistem. Deres itu menjadi satu kebutuhan. Karena kalau sistem di lingkungan Anda tidak berjalan, sampai mau deres di kos-kosan, temannya satu kamar tidak pernah deres, itu sungkan diri. Karena sistem tidak mensupport itu. Lalu yang kedua, orang hamil itu pasti akan dijaga betul janinnya. Dan kondisi kehamilan setiap orang itu beda-beda. Ada yang hamil itu biasa-biasa, tapi tetap biasa pun tidak boleh asal-asalan. Jingkrak-jingkrak ini berbahaya, bisa menggugurkan kandungannya. Apalagi orang yang diuji dengan rahimnya lemah, itu harus ekstra menjaganya. Sama dengan orang menghafal Quran. Wong hafal Quran itu kondisinya beda-beda. Ono sing gak paten deres tapi lancar. Ono sing umur sampai mempeng gak lancar-lancar. Itu ono ngono. Makanya tema kita hari ini kan bersama Al-Quran menuai kisah mengenang rindu. Nah, gak lancar-lancar itu sesungguhnya ini terkait dengan kepengurusan, tapi bisa kita terapkan. Itu biasanya ayat itu boleh jadi masih rindu dengan kita, sehingga ini yang harus kita sering kita sambangi. Nah, terus jadi begitu. Ada yang terus lancar ya ada. Nah, itu macam-macam. Ada yang jus ini menjadi satu kelemahan, ada yang ini tidak masalah, ada yang itu pokoknya beda-beda setiap orang. Maka treatmentnya yang harus dilakukan itu ya harus sesuai dengan kondisi kita. Tapi kata kuncinya adalah orang menghafal Quran itu harus betul-betul dijaga seperti orang yang sedang mengandung janin yang ia damba-dambakan, yang ia sangat sayangi. Jangan sampai kita dulu ketika di pondok pesantren mumpeng ngapalnya begitu kuliah sudah kena kesibukan organisasi ini dan itu, akhirnya mohon maaf terjadi keguguran. Naudzubillah. Itulah sedikit terkait dengan filosofi atau persamaan kenapa orang menghafal Quran atau penghafal Quran disebut dengan hamilul Quran, hamalatul Quran tadi itu. Jadi terakhir, hikmahlah dan istiqomahlah di Hay'ah Tahfidz Al-Quran ini. Apapun peran kita, kalau masih mahasiswa, kalau sudah lulus, kalau masih memungkinkan jadi mustami. Jangan pernah berpikir, lah aku mustami lapor ini bayaran. Sudahlah, niatkan khidmah. Kalau ada yang diterima, kalau tidak ada, ya sudah, lillah sudah. Allah akan membukakan pintu keberkahan. Bisa jadi dari pintu-pintu yang lain yang itu sangat banyak sekali, yang tidak pernah kita duga. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.